Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 25 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Rut bab 1, ayat 1, ayat 3-6, ayat 14b sampai 16, dan ayat 22. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini sangat inspiratif. Inspirasi apa saja yang muncul, yang bisa menjadi permenungan kita pada hari ini? Dari bacaan Injil, sekurang-kurangnya ada dua hal yang patut digarisbawahi menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama soal pertanyaan. Pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Dia bertanya tentang hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat. Dan pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus. Bertanya adalah hal yang baik, supaya orang bisa mendapat wawasan yang baru, pemahaman yang baru, atau juga mendapat pengertian yang baru. Tetapi ketika pertanyaan itu dimotivasi oleh hal yang kurang baik, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, yakni untuk mencoba Yesus, hemat saya, pertanyaan itu menjadi kurang baik. Karena bertanya hanya sekedar untuk mengetes, untuk mencobai orang yang kepadanya pertanyaan itu ditujukan. Saudari dan saudara yang terkasih, silakan bertanya kalau memang karena tidak tahu, untuk mendapat pengetahuan yang baru, untuk mendapat pemahaman yang baru. Tetapi kalau bertanya dengan tujuan untuk mencobai orang, rasanya kita perlu stop itu. Kita perlu berhenti bertanya hanya sekedar mengetes orang lain. Dan itu dilakukan oleh seorang ahli Taurat, satu kelompok dari kelompok orang Farisi. Poin yang kedua, atas pertanyaan ahli Taurat itu, Yesus menjawab, hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi sudah kita tahu, dan mungkin juga sudah kita lakukan. Tetapi saya mau menunjukkan, mau menegaskan sekali lagi kepada kita semua yang pasti sudah tahu apa artinya mengasihi Allah dan bagaimana cara mengasihi Allah. Saya menunjukkan satu poin khusus. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka mau tidak mau antara kita dan Allah mesti punya relasi yang khusus, yang istimewa. Ada relasi yang baik, relasi yang akrab. Orang yang saling mencintai pasti ada relasi yang baik, bukan? Demikian juga dalam kehidupan beriman, kehidupan beragama. Siapapun yang mengatakan mengasihi Allah, dia mesti memiliki relasi yang baik, yang mendalam dengan Allah. Dan relasi itu harus dinyatakan,
dalam kehidupan doa. Doa secara bersama-sama itu hal yang biasa. Tapi doa secara pribadi sering orang abaikan. Orang berpikir cukup saja doa secara bersama-sama. Tapi supaya kita tahu, ketika orang lebih tertarik pada doa bersama-sama, itu hal yang bagus. Tetapi banyak kali orang itu didorong, mungkin karena rasa malu. Nanti kalau tidak kelihatan, kalau tidak nampak, orang lain bilang apa? Kok orang ini tidak datang? Maka motivasinya, walaupun tidak semua saya tahu, tetapi motivasinya terkadang orang ikut-ikutan saja. Tetapi ketika berbicara relasi pribadi dengan Tuhan sebagai wujud bahwa kita atau saya atau Anda mencintai Tuhan, mesti ada relasi pribadi. Dan relasi pribadi terungkap dalam doa pribadi. Dan dalam hal ini seringkali orang tidak peduli. Doa bersama, oke. Tapi doa pribadi, orang selalu mengatakan tidak punya waktu. Tidak punya kesempatan. Saudari dan saudara terkasih, jangan tunggu waktu. Dan memang sebenarnya waktu 1 kali 24 jam itu ada. Yang mungkin maksudnya kesempatan yang tidak ada. Dan karena itu jangan menunggu kesempatan itu ada. Jangan menunggu kesempatan itu turun dari langit. Kesempatan harus diciptakan supaya kita, saya dan Anda bisa mempunyai kesempatan untuk berelasi dengan Allah. Poin saya adalah kasih kepada Allah mesti ditunjukkan dalam relasi yang akrab, yang mendalam, terutama relasi pribadi. Apakah ada rutinitas doa pribadi? Saudari dan saudara yang terkasih, sementara soal mencintai sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, juga hal yang biasa dan biasa pula kita lakukan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Tetapi mungkin menarik juga untuk memperhatikan bagaimana menyatakan kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri menurut apa yang dikatakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini sangat menarik. Sedikit cerita. Ada Elimelek dan istrinya Naomi, orang Israel. Karena di Israel pada saat itu ada kelaparan. Mereka keluar berangkat ke daerah Moab. Dan mereka punya rencana untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Dan ketika sampai di sana, ternyata Elimelek meninggal. Sehingga Naomi cuma hidup dengan kedua anaknya yang putra. Kedua putranya. Dan kedua putranya akhirnya menikahi perempuan Moab. Yang satu bernama Opar dan yang lain bernama Ruth. Selanjutnya, akhirnya anak-anak Naomi, suami dari Opar dan juga suami dari Ruth meninggal dunia. Maka tinggallah Naomi bersama dengan menantunya. Dan di sini sangat menarik dan di sini terungkap bagaimana seharusnya mencintai dan mengasihi sesama. Kita lihat dalam cerita, dalam bacaan yang pertama. Orpa itu menantu dari Naomi. Orpa ini setelah suaminya meninggal. Lalu kemudian dia pamit kepada Naomi mertuanya untuk kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya. Kembali ke sana dan akhirnya juga kembali mengimani
beribadah kepada dewa-dewanya. Dan Naomi mengizinkan itu. Silakan. Tetapi Ruth lain sama sekali. Ketika Naomi mendesak Ruth untuk juga meninggalkan dia, mengikuti iparnya Orpa itu, apa yang dikatakan Ruth kepada mertuanya Naomi? Saya bacakan. Kata Ruth kepada Naomi, janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Saudari dan saudara yang terkasih, nampak dalam sikap baik Orpa maupun Ruth bagaimana kasih kepada sesama yang sejati. Ketika orang mengatakan mengasihi sesama, maka orang mesti mengasihi apa yang melatar belakangi sesama itu. Bagi orang yang hidup berkeluarga, kalau dia mengasihi istrinya atau suaminya, dia juga harus mengasihi keluarga dari istrinya, keluarga dari suaminya. Itu tidak bisa tidak. Dan juga mengasihi istrinya atau suaminya berarti juga menyatu dengan kehidupan suaminya atau keluarga suaminya, mengasihi istrinya dan juga menyatu dengan keluarga istrinya. Tidak bisa tidak. Jangan sampai seperti Orpa dalam bacaan pertama tadi. Itu menjadi gambaran manusia yang mengasihi sesama, tetapi dia hanya mengasihi sesama saat-saat menguntungkan dia. Orpa mengasihi Naomi dan keluarganya karena ada suami, atau pada saat suaminya masih hidup. Ketika suaminya meninggal, hilang pula kasihnya kepada keluarga suaminya. Kasih kepada sesama mestinya bukan seperti itu. Tetapi ada contoh lain. Ruth. Ini menjadi gambaran bagaimana mengasihi sesama secara tulus. Bagaimana kasih kepada sesama, kasih yang sejati. Ruth, sekalipun didesak oleh mertuanya, Naomi, untuk meninggalkan dia, kembali kepada suku bangsanya. Tapi Ruth tidak mau. Dengan bahasa seperti yang sudah saya bacakan tadi. Dengan bahasa itu Ruth mau mengatakan kepada semua kita, mengasihi sesama berarti mengasihi apa yang dimiliki oleh sesama itu dan mengasihi semua latar belakang apa yang ada sebagai latar belakang sesama itu. Ketika Ruth mengasihi suaminya, dia juga mengasihi mertuanya, mengasihi orang tua dari suaminya. Maka ketika suaminya meninggal, dia tidak mau kembali kepada suku bangsanya. Dia tetap menyatu dengan mertuanya. Bahkan dia menolak untuk meninggalkan mertuanya sekalipun diizinkan oleh mertuanya, Naomi. Kasih pada sesama mesti seperti itu. Jangan cari enaknya saja. Jangan mengasihi sesama saat-saat enaknya saja, saat-saat gembiranya saja. Mengasihi sesama mesti juga menyatu dengan sesama itu, dengan seluruh yang melingkupi kehidupan sesama itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pasti kalau soal mengasihi sesama, kita tahu tentang itu dan kita telah melaksanakannya. Tapi apakah kasih kita seperti Ruth itu?
mengasihi sesama kita, dan semua yang melingkupi kehidupan sesama kita. Kita menyatu dengan orang yang kita kasihi. Nampak di situ kita mengasihi dengan segenap hati kita, dengan seluruh diri kita. Dan kita mengasihi tidak hanya pada saat orang-orang yang kita kasih itu ada, lalu setelah orang-orang yang kita kasih tidak ada, dan hilang pula kasih kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk kembali menata kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati.